Halo, hai, halo, dan halo. Apaan sih? Kali ini aku bakal membawakan satu segmen atau satu konten yang berbeda nih dari biasanya. Biasanya kan cuma semenit atau enggak. Ya soalnya video TikTok yang kemarin itu, kok video TikTok? Video YouTube yang kemarin-kemarin itu sebenarnya ini video TikTokku dari akun yang lama. Karena ya sayang aja gitu kalau disimpan tok. Jadi mending aku share aja ke YouTube. Ya maaf, dari kemarin ada yang marah-marah mulu. Tambahin bang durasinya bang, tambahin bang. Ya gimana mau nambahin, itu video TikTok pak. Cuman aku ubah jadi video YouTube. Jadi ya ini baru konten yang benar-benar bakal agak lama. Tapi nggak mungkin sampai 20 menit gitu, nggak mungkin lah. Gila kali aku cari materinya pak, susah pak. Bukan masalah apa-apa ya. Jadi aku di sini mau gaya-gaya podcast aja gitu. Kita bicara soal mitologi-mitologi. Tapi namanya mungkin nanti bukan Pocket Myth lagi sih. Soalnya ini ya kayak podcast aja gitu. Jadi ntar suaranya nggak kupotong-potong kayak video TikTok. Jadi ntar ada suara, mungkin ada suara motor masuk atau enggak suara apa gitu ya. Ya udahlah ya. Biar lebih natural, biar lebih dekat gitu. Aku sama kamu biar makin deket. Jadi oke lah, kita bakal masuk ke kontennya. So, let's go. Beberapa dari penontonku ini pasti ini ya termasuk dalam satu ekosistem bocil, yaitu bocil MLBB atau enggak bocil mole, yaitu bocil Mobile Legend, game terbaik dan tertidak plagiat di dunia. Setuju gak? Ya kita sama-sama tahu lah kalau Mobile Legend ini sangat laku gitu di Indonesia gitu. Jadi meskipun ada game-game MOBA saingan kayak AoV dan Vainglory, dulu Vainglory ya udah kena mental cuy, udah tutup sekarang. Kok malah kok malah ngomongin game sih. Jadi intinya di game anti plagiat terkece terkeren ini ada satu karakter ya yang kita sudah sama-sama tahu lah ya. Namanya adalah Dek Chang'e. Dek Chang'e ini cute ya kalau di ML. Dia digambarkan seorang anak kecil yang naik bulan gitu. Yang skillnya bisa nyemprot gitu. Serut dari jauh gitu. Curang ini hero sebenarnya. Tapi ya namanya juga game MOBA kan. Jadi agak dirubah-rubah lah. Tapi kalian tahu nggak kalau Chang'e itu sebenarnya dari mitologi asli cuy. Iya, serius-serius. Jadi Chang'e itu kayaknya diambil sama Muntun atau Manitun. Kok gitu sih. Dari sebuah karakter atau sebuah tokoh gitu dari daratan Tiongkok. Namanya juga sama, Chang'e. Tapi kalau di daratan Tiongkok, Chang'e-nya bukan bocil. Tapi bukan lagi Dek Chang'e ya. Tapi Mbak Chang'e atau Tante Chang'e. Gila. Soalnya lihat sendiri lah cuy. Lihat, 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 lihat. Cakep gitu. Bukan bocil. Jadi gimana? Mempertimbangkan Chang'e sebagai waifu nggak? Random banget ya. Jadi udah ketebak lah ya dari mana. Ini Chang'e, dari namanya Chang'e sendiri nggak mungkin dia orang Filipina gitu ya. Dia ini orang Tiongkok. Ya, bukan orang si tokoh dari Tiongkok. Dalam mitologi Tiongkok sendiri, Chang'e terkenal karena satu peristiwa di mana ia mencuri sebuah ramuan keabadian dari suaminya. Oh, kan. Gila kali ya. Jadi suaminya ini kok bisa bang suaminya ini punya ramuan keabadian gitu. Emang dia siapa? Ntar ada ceritanya sendiri. Jadi si Chang'e ini diceritakan punya punya seorang suami bernama Huo Yi. Jadi Huo Yi ini pemanah legendaris. Ntar juga ada ceritanya kalau Huo Yi ini kenapa dipanggil panah legendaris, pemanah legendaris. Dia bukan orang sembarangan, dia bukan fuckboy jalanan atau enggak orang yang ini pembalap liar gitu, bukan. Dia ini seorang pendekar gitu. Jadi maaf ya karena ini sistemnya natural gitu, jadi banyak tipunya. Kalau aku bikin konten TikTok kan nggak, omonganku nggak tipu ya, soalnya aku edit pak. Kalau nggak aku record. Karena ini bukan, jadi nikmatin aja lah bacotanku. Tapi lebih enak gini sih, kayak lebih santai gitu. Oke, lanjut lanjut. Terus setelah Chang'e ini mencuri dan meminum ramuan keabadian itu, Chang'e melarikan diri ke bulan.
Jadi itulah kenapa Chang'e di Mobile Legend atau enggak di gambar mitologinya itu naik bulan gitu. Karena dia sehabis minum atau nyolong ramuan keabadian dari suaminya tadi, dia lari ke bulan. Nggak tahu kenapa dia bisa tiba-tiba terbang ke bulan gitu. Aku udah cari di beberapa artikel nggak dijelasin cuy. Rata-rata ya langsung motong lari ke bulan gitu. Sekarang ntar dulu, ntar kalem. Kita bahas kenapa mbak-mbak satu ini punya nama Chang'e. Kalau dari artikel yang kubaca, atau ini kita bedah secara etimologi. Nama Chang'e sendiri berarti wanita muda yang cantik. Oh. Dari arti namanya aja kita udah tahu kalau Mbak Chang'e atau Dek Chang'e ini memang cantik cuy. Cantik, cantiknya nggak main-main gitu. Namanya juga mitologi Dewi gitu loh. Harus cantik. Gitu. Ini bukan body shaming ya, difitnah lagi aku ntar. Siapa yang di sini wifi-nya Chang'e? Oke. Balik lagi ke keluarga Cemara Chang'e tadi ya. Kan aku bilang kalau Chang'e tadi menikah dengan bukan orang biasa gitu, bukan pria biasa pengangguran. Aduh, toksik banget sih. Bukan pria biasa gitu. Dia ini adalah pahlawan pemanah legendaris dari negeri Tiongkok. Oh, tuh kan ada suara motor. Anyway, nama Huo Yi sendiri pada cerita ini sangat terkenal di seluruh daratan Tiongkok gitu. Jadi hampir di seluruh daratan Tiongkok itu gak ada yang gak kenal sama Huo Yi karena ada satu peristiwa di mana namanya itu langsung melejit, langsung put gitu. Wah, Huo Yi nih yang kayak gini nih. Nah, itu ada peristiwanya. Tapi nanti aja. Sesuai timeline aja cuy, sesuai skrip yang udah aku buat ini aja. Terus ramuan keabadian yang dicolong Chang'e tadi apa bang? Sebenarnya ada di artikel yang ku baca kemarin, beberapa artikel ya. Tentunya artikel luar ya. Karena gimana ya, aku kan kuliah di ilmu komunikasi kan, anjay. Jadi dosenku itu bilang kayak media Indo tuh kadang kurang kredibel gitu. Jadi selama ini aku bikin konten, aku selalu berusaha mencari materi dari artikel luar kayak Britannica, tapi Britannica itu harus bayar. Terus pokoknya artikel-artikel luar yang domainnya bukan blogspot.com gitu. Bukan wordpress.com gitu. Bukan yang itu. Pokoknya yang kira-kiranya penulisnya bagus atau enggak ratingnya bagus gitu. Paling atas biasanya di Google. Itu aku selalu cari yang itu. Jadi aku translate dulu sebenarnya. Makanya kemarin ada yang request nas-nas bang, falak bang. Aku udah cari sebenarnya serius. Tapi ya karena apa materinya tuh dikit, informasinya tuh dikit banget. Kan nggak mungkin aku bikin video 30 detik doang, Pak. Kasihan lah kalian udah nungguin seharian, malah dengerin cuma 30 detik. Itu pun ceritanya bias. Ayo gimana? Makanya aku selalu cari baca-baca komen gitu. Aku selalu baca-baca komen by the way. Komen-komen kalian aku bacain semua. Itu aku cari kayak, wah ini bagus nih. Kayak kemarin itu Gasha Dokuro atau enggak Bake Kujira itu banyak. Jadi aku nggak segen buat bikinnya. Karena itu pasti 2 menit ke atas. Itu loh. Anyway, kembali lagi ke ramuan keabadian Chang'e yang di berbagai cerita itu ada banyak versinya. Ada yang mengatakan kalau Chang'e ini dipaksa meminum ramuan ini, bukan dipaksa, terpaksa oleh keadaan. Karena ada satu murid dari suaminya yang ingin mencuri ramuan keabadian ini. Murid dari suaminya. Jadi suaminya ini punya sekolah memanah. Muridnya ini tahu kalau gurunya ini punya ramuan keabadian. Jadi ingin mencuri dan ingin meminumnya sendiri. Tapi Chang'e sebagai istri yang bertakwa kepada suaminya, tahu dong, wah ini barangnya suamiku nih nggak boleh nih. Itu jadi dia, tapi apa ya solusinya dari Chang'e ini malah meminum sendiri sebelum pencuri itu mendahului dia gitu kan, harusnya nggak usah diminum gitu, disembunyiin aja gitu kan. Tapi di sini dia malah meminumnya dan langsung terbang ke bulan. Gitu. Kemudian ada versi lain gitu. Jadi Chang'e ini sebenarnya cewek yang egois gitu, yang ingin semua kekuatan yang ada dimiliki sama dia gitu. Jadi dia ingin menjadi manusia yang abadi, satu-satunya manusia yang abadi. Karena keserakahannya inilah yang membuat Chang'e
akhirnya meminum keabadian yang harusnya milik suaminya ini. Pasti keluar pertanyaan lagi nih di benak kalian. Lah, kenapa suaminya kok nggak minum sendiri aja, Bang? Ada nanti ceritanya ada. Tenang, kalem. Kita pelan-pelan aja. Terus kenapa cerita Chang'e ini ada beberapa versi ya? Ya karena namanya cerita lama ya. Pasti ada distorsi-distorsi yang mengubah keaslian dari cerita ini. Gitu. Terus kemudian setelah ditelisik, setelah ditelisik oleh beberapa orang, akhirnya ada teks asli di mana Chang'e ini diceritakan. Jadi nama teks ramalannya ini bernama Guichang. Jadi teks ramalan kuno Guichang. Di situ dikatakan kalau di masa lalu Chang'e meminum obat keabadian Ibu Ratu Barat dan meminumnya. Dan kemudian melarikan diri ke bulan menjadi intisari bulan tersebut. Nah, ini karena hasil translatean dari bahasa Tiongkok lawas ya, jadi agak nggak nyambung gimana gitu. Jadi langsung patah cuy. Di mana masa lalu Chang'e meminum obat keabadian, langsung melarikan diri ke bulan menjadi intisari bulan. Nah, karena orang-orang Tiongkok dulu itu suka hal-hal yang filosofis gitu. Jadi kata-katanya itu nggak dibuat mudah gitu, dibuat kiasan semua. Jadi ya gitu. Agak patah didengar, tapi emang gitu. Gimana sih? Paham gak sih kalian? Ya pokoknya gitulah. Jadi kita kasarannya dipaksa buat mencerna sendiri. Sebenarnya kayaknya ya ada teks terusan dari teks ramalan kuno Guichang ini buat menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi belum ditemukan. Nah, kalian pasti bingung kan? Melarikan diri ke bulan tuh gimana sih, Bang? Itu loh, aku juga masih bingung, Pak. Jadi ketika bumi masih berumur muda, diceritakan ada 10 buah matahari di langit. Ini cerita dari Tiongkok ya. Jadi ada 10, bukan satu ya. Ada 10 buah matahari yang ada di langit. Yang membuat bumi itu menjadi panas dan petani sulit untuk bercocok tanam. Nah, disinilah pemanah legendaris suami Chang'e tadi unjuk gigi atas kemampuannya. Huoyi yang merupakan pemanah kaisar legendaris akhirnya mengangkat busurnya ke langit dan menembak jatuh 9 dari 10 matahari tersebut. Jadi nyisa 1 tuh. Jadi bumi udah nggak panas lagi karena memiliki 10 matahari. Karena Huoyi ini tadi menembak 9 dari 10, jadi sisa 1. Kalau ketembak semua ya suram, Pak. Jadi bumi sudah normal nih, sudah punya 1 matahari seperti sekarang gitu. Dan untuk menghargai jasanya, karena sudah menyelamatkan bumi dari kekeringan, Dewi Shiwangmu memberikan ramuan keabadian. Nah, si Huoyi tadi mendapat ramuan keabadian bukan dari mana-mana cuy, tapi dari hadiah dari Dewi Shiwangmu karena sudah menyelamatkan peradaban bumi dari 10 matahari. Dari kekeringan ya. Jadi kan panas gitu, 1 matahari saja udah panas banget cuy. Apalagi 10. Udah kayak kering, Pak. Terus karena Huoyi ini sangat cinta sekali kepada Chang'e, akhirnya ia memilih buat nggak meminum ramuan itu dan memilih tetap fana di dunia. Nah, itulah kenapa Huoyi nggak meminum ramuan ini. Karena menurut dia percuma kalau abadi di dunia, tapi istri tercintanya ini yaitu Chang'e tidak berada di so sweet banget ya. Jarang loh ada orang hebat yang merendah gini kepada istrinya. Akhirnya Huoyi menyembunyikan ramuan keabadian itu di bawah tempat tidurnya. Chang'e yang tahu soal ramuan keabadian ini akhirnya menyusun sebuah rencana buat mencuri ramuan ini. Nah, itu kan beda versi lagi kan. Namanya cerita lama gitu. Pasti banyak distorsi merubah keaslian satu cerita. Ada 3 versi ini udah aku ceritain ke kalian. Yang satu tadi mau dicolong sama muridnya Hui. Yang kedua ya karena dia egois. Yang ketiga karena dia tahu, karena dia pengen sama versi kedua ya. Ya gitulah. Terus kemudian tibalah di malam eksekusi. Chang'e akhirnya menemukan obat keabadian itu dan meminumnya sampai tetes terakhir.
sampai habis ini, diminum habis sama Chang'e. Setelah meminumnya, Chang'e langsung melayang ke udara menuju bulan dengan sendirinya. Jadi dia langsung menjadi apa ya, kalau menurut teks ramalan tadi, dia menjadi intisari bumi, langsung melayang ke ke bulan dan menjadi intisari bulan di sana, atau menjadi penjaga bulan. Mengetahui istrinya yang udah nggak ada di sampingnya, Huoyi langsung lari keluar dan melihat Chang'e sudah terbang, sudah telat nih. Tentunya Huoyi nih, meskipun dia sangat cinta kepada istrinya tadi, marah dong. Apaan nih orang punya aku? Tentunya Huoyi ini marah dong. Ia mengambil busur dan berusaha buat menembak jatuh Chang'e. Tapi miss semua, sayang. Seiring berjalannya waktu, Huoyi malah kangen nih sama Chang'e. Ia akhirnya memutuskan, udah relain aja lah. Tapi rela-rela istriku ini bisa balik gak sih dari bulan? Ternyata nggak bisa. Akhirnya Huoyi ini meninggal dalam keadaan lajang. Oh, apa lajang? Keadaan duda di bumi. Karena istrinya lari ke bulan gitu. Sudah mencuri ramuan keabadian miliknya. Tapi dia masih cinta sama Chang'e. Nah, itulah kenapa Chang'e diceritakan sebagai Dewi Bulan. Ini bukan karena dia diangkat oleh dewi lain atau dia meminum ramuan keabadian dari Dewi Shiwangmu tadi. Ternyata itu satu paket dengan dia menjadi seorang Dewi Bulan. Huoyi nggak tahu. Kalau Huoyi tahu mah dia udah minum sendiri kali ya. Kapan lagi diangkat jadi dewa ya kan. Itulah kisah Chang'e, si Dewi Bulan yang terkenal itu ya. Yang ada di Mobile Legends, yang menjadi satu inspirasi hero di Mobile Legends. Gimana? Kalian suka sistem kayak gini nggak? Kayak podcast gini, podcast ala-ala gini. Kalau suka ya share, like, comment, subscribe lah ya. Seperti biasa gitu. Tapi gak maksa kok aku. Dan untuk waktunya terima kasih ya.